Selamat datang kembali di channel Sebelum Tidur. Pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebawain 5 video yang paling menyeramkan, mencekam. Ih, serem. Suara hantu di video ini tuh persis banget sama yang gue pernah denger. Dan itu bisa hampir 90% gue bilang hampir mirip kayak yang gue pernah denger gitu. Dan gue coba meriset gitu, kayaknya asli gitu nih suara. Sih, tadi juga anak muda masih pada Tutung di sisi Asiun, beraku di Jepang aja juri. Lestari nepi, ya aingku. Jadi ini kan suara ya, makanya gue bilang gue lebih serem suara. Gue sama Fajar, gue sama Fajar tuh lebih, karena suara nggak bisa dilihat, tapi ngerasanya tuh ya maksudnya lo nonton film horor tanpa suaranya survive lo. Mau horornya kayak gimana tenang gitu. Tapi kalau suara, nah ini suaranya persis gue pernah denger kayak gini di sini ya, di Jakarta. Suaranya pelan tapi tidak cuma gitu, dan dia tuh echoing kan di lorong itu kan, jadi nambah tuh plus 10 lah hanya itu. Yang kunti gimbal itu. Kunti Gimbal. Iya, Iya. iya, kunti Iya. gimbal, kunti gimbal guys, Iya. bener. Karena suara tuh, dan hanya itu ya kalau gue lihat sih, karena ini videonya nggak di hutan ya, kan nggak mungkin ada serigala liar ya, gitu kan, bisa howling dia, gitu. Cuma ya ini sih serem, ini serem sendirian lu. Tapi bisa jadi nggak sih kalau kayak gitu tuh hewan, Bisa, kucing gitu? bisa. Nah, kalau menurut gua hal paling masuk di akal, angin kena pipa. Ah, iya, Bisa, seperti bisa. angin. Angin kena Bisa. masuk ke pipa sih. Aku sebenarnya pengen ngasih tahu ini bonus video penampakan ya, cuman ini udah pernah gue bahas di channel sebelumnya. Ada video kak, teman Aldo, ini literally teman Aldo. Iya. Jadi dia lagi nginep di, dia nggak nginep, dia lagi di kamarnya. Tiba-tiba dengar suara kayak cewek yang lagi kesakitan. Ini sih beneran teman Aldo ngepost story kan. Dia bilang ini apaan ya gitu. Teman Aldo tuh bukan anak indigo atau yang bikin konten horor gitu. Iya. Cuman dia sampai nanya-nanya ketakutan gitu. Worth it kan? 100.000 views ini. Iya. Ya kalau gue juga antara mau make sure keluar apa enggak tuh jam berapa tuh? Itu jam 11. 11 malam. Di Ciawi. Iya, Dia sendiri. sendiri. Jadi Enggak, gue nggak berani keluar. iya. Dia kejadiannya tuh awalnya dia dengar kan kucingnya kan. Iya. Tiba-tiba ada suara itunya, Kak. Terus dia langsung ngambil HP-nya kan, langsung kayak ngerekam, bikin story. Nah, ini story-nya dia. Story-nya dia dikirim ke Aldo. Berarti itu bukan yang, ini kan kita dengar 3 kali ya perempuan itu ya. Berarti udah cukup lama nih, sampai Iya, akhirnya lama. decide dia memutuskan untuk Ngerekam. gue ngerekam aja deh nih. Aneh nih karena. Iya. Terus di rumahnya nggak, di rumah apa di mananya, di lingkungannya dia nggak ada orang? Enggak, ada tetangga-tetangga. Iya, maksudnya di tempatnya dia misalkan kayak kita nih. Oh, enggak ada, dia enggak ada. Nggak ada orang. Dia enggak ada, dia sendirian dia. Sama adiknya doang. Cuma adiknya juga tidur, enggak tahu keluar, enggak tahu. Tapi sih kalau kata gue kucing kalau lagi berantem memang kadang mengeluarkan suara-suara yang aneh gitu, nggak cuma gitu. Kadang ya kalau menurut gue sih itu kucing yang emang lagi berantem aja, suaranya memang kebetulan ya agak-agak mirip aja. Make sense sih. Aldo juga pernah denger kucing. Nggak gitu juga konsepnya. Nggak gitu dong, Pak. Itu di daerah dingin kan berarti ya? Udara dingin. Mungkin kesiram dikit kali dia Mungkin. jemel. Tapi tadi pas disamperin hilang suaranya, Pak. Yang mana nih? Yang tadi kekat kan?
Oh, Pas disamperin dia kayak tuh videonya masih roll, tapi suaranya hilang, kekat. suara. Oh, kekat tuh maksudnya? Berhenti cepet gitu. Oh. Coba. Pas terakhir deh coba. Gitu. Iya. Iya. Biduan kayaknya dia. Biduan. Kucing biduan. Kalau enggak ya kalau dipikir mungkin nggak sih musang. Mungkin Suara musang. suara musang gimana? Kalau enggak kucing rocker emang. Iya. 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 Oke. Tapi menariknya ya karena tadi kita habis denger via suara ya, terus relate ke suara ini juga. Ya kalau gue masih dengan cepatnya ini bukan orang. Iya. Kalau gue ya, karena udah aneh gitu, satu kan udah aneh. Terus ada suara binatang lain yang kayak dia terusik, bereaksi, bener bereaksi, lebih ke situ. Ya kalau gue ada kalian sih gue ajak ngecek. Ya kalau kalau bareng-bareng sih komedi. Iya. Tapi kalau sendiri kan ngeri. Iya. Kalau sendiri ngeri. Iya. Bener. Nah kemarin tuh gue sempet scroll TikTok, terus gue sempet lihat namanya RJ5 di videonya. Jadi dia kayak ada ibu-ibu ngepost video gitu, terus kayak maksudnya kayak anaknya tuh selalu nangis terus menerus tiap malam nggak sih? Itu kayaknya ya tiap malam dia tuh nangis terus. Nah ibunya tuh kayak ngerasa aneh nih sama anaknya karena nggak kayak biasanya dia kayak begitu gitu. Nah, terus kayaknya si ibunya itu dia kayaknya ngecek CCTV di rumahnya. Terus dia ngerasa kayaknya ada yang aneh deh nih sama anaknya. Ya kayak gitu deh, terus dia maksudnya kayak kasih liatin ke RJ5 kayak begini loh videonya, kayak agak-agak aneh lah di anaknya gitu. Menurut gue sih ini ya emang beneran penampakan ya, karena di CCTV dan malam pula ya kan. Kalau menurut gue sih ini beneran setan. Menurut Kamiko nih, pengamat supranatural, ahli biologis. Makhluk astral ya. Makhluk astral. Ya beberapa banyak kemungkinan sih ya anak nangis tengah malam gitu kan. Tapi ya kita bisa lihat anak menangis karena ketakutan. Padahal ada di tempat nyamannya dia, itu kita orang tua bisa tahu gitu, nih ada yang aneh nih dari lingkungan dia ini gitu. Terus ya ini juga kan dicek kan, akhirnya dicek, dengar suara itu. Suaranya sih belum bisa menjelaskan apa-apa ya. Maksudnya gue nggak bisa ngambil kesimpulan dari suara itu karena banyak binatang yang gue juga nggak tahu suaranya kayak gitu. Jadi si suara ini sama si anaknya itu tidak menangis dan tidak bisa tidur bisa suatu hal yang berbeda menurut gua gitu. Tapi kan dia nggak nangis di luar ya, gua nggak tahu ya, dia nggak nangis lagi di teras itu, dia nangisnya di dalam rumah gitu. Lebih ke situ sih kalau gue ya. Lebih ke parenting ya jatuhnya ini mah ya. Ya Pengamat parenting jatuhnya ini bukan supranatural nih. bener. Ada juga soalnya kejadian anak gue tuh nggak bisa tidur Oh, di iya? salah satu kamar di rumah istri gue gitu, dan dia nggak bisa tidur. Dua kamar dia nggak bisa tidur. Satu kamar yang kakak ipar gue suka nyimpen keris. Oh. Ada satu kamar dia suka simpen keris, suka simpen foto-foto Nyi Roro Kidul, foto-foto antik gitu. Jadi satu kamar itu kalau kita masuk emang langsung ngehujanin kita dengan aura aneh gitu. Jadi kalau gue masuk situ kayak, duh ngapain gue masuk ya? Akhirnya gue tutup. Nah, akhirnya kakak ipar itu bawa barang-barangnya keluar ke tempatnya dia. Karena kita bilang ada yang aneh lah sama barang-barang ini, jadi nggak nyaman rumahnya. Kita ngomong gitu. Terus kamar itu udah dibersihin semuanya. Nah kita liburan ke sana lagi. Terus kita bilang kamu tidur di sini aja gitu. Kita tidur di situ sampai jam berapa gitu. Anak gua tuh nggak rungsing, gelisah, nggak bisa tidur gitu. Terus gue bilang udah cabut, pindah di kamar sebelah aja. Kamar sebelah naruh langsung tidur gitu. Jadi emang
anak bayi itu kan lebih, anak balita ya, balita itu lebih sensitif gitu, terus dia mungkin nggak bisa mengatakan secara verbal ke orang tuanya kalau dia melihat sesuatu yang kasat mata, lebih situ sih. Gimana nih buat Kak Fajar nih, suara yang baru aja didengar tadi? Menurut saya kan pakar telematika nih Telematika ya, dan informatika, astrologi, dan tukang CCTV lah. CCTV ya. Ya kalau menurut saya, kalau itu kan ya cukup banyak spekulasi ya. Satu ya, ngapain anak masih jam 1 masih bangun anak kecil gitu. Dan itu posisinya di luar. Kalau misalkan itu CCTV-nya CCTV dalam, Lebih make sense ya? Lebih make sense gitu. Itu CCTV luar, ngapain anaknya itu nangis di luar. Mungkin kalau kata Miko kamar gitu, oh ya udah dia keganggu di kamar. Ini kan di luar jauh gitu. Oke. Nah jadi, berhubung di luar itu kan juga itu kayaknya CCTV-nya tidak menangkap secara menyeluruh ya. Itu kan banyak titik yang nggak kelihatan ya, nggak tahu kita di sebelahnya mungkin ada orang lagi nongkrong atau orang lewat kayak gitu. Menurut gue sih gitu, karena tidak sepenggal banget ya si ininya juga. Ya, ngomong-ngomongin video-video penangkapan yang tidak terduga, gue juga punya nih. Gue pernah lihat di salah satu channel YouTube, ya dia channel YouTube adik kakak gitu. Dia bukan channel YouTube horor, ya cuman ngobrol-ngobrol biasa lah. Tapi di tengah-tengah podcastnya itu tiba-tiba ketangkep suara yang bukan dari mereka asalnya. Nah, menurut kalian gimana nih video ini? I am stupid good at the game. What was that? I don't know, but it scared me. Yeah. Wait, I'm being so serious. I don't know, but I'm scared. I sound like a dinosaur. Kalau menurut gue sih ya, dilihat dari ekspresi yang podcasternya nih, ini kayaknya memang bukan suara yang mereka sengajain, karena ekspresinya beneran takut, beneran kayak apa anjir itu gitu loh, kayak mereka nggak berencana untuk itu. Tapi kalau misalkan menyangkut pautkan dengan supranatural, kayaknya suara kursi nggak sih itu? Suara kursi digeser? Enggak sih. Nah kalau menurut gue kayak itu reaksinya natural banget ya, dari takut, bingung. Ya kayak kita lah bingung sampai akhirnya ketawa. Iya, kita kan kalau ketemu yang begitu terkadang reaksinya dari takut, bingung, Ya udah gitu ketawa gitu kan. Kalau gue kayak suara pipa kosong ya, pipa kosong atau kan di luar negeri banyak pipa ya, pipa kosong terus kena hembusan entah itu gas atau apa, terus kebunyi sampai keluar. Nah masalahnya kan dia nggak ngelihat itu di mana kan. Biasa kalau kita dengar suara kita menoleh ke sumber suara gitu, suara pintu ditutup ya kita noleh ke pintu itu. Kalau ini kan mereka nggak tahu di mana gitu, tiba-tiba ada di ruangan itu kan, lebih menarik jadinya. Kalau gue ngeliatnya kayak apa ya, kalau gue sih langsung berdiri terus nyari suaranya, nyari sumber suaranya gitu. Ini kalau di luar negeri kan orangnya nggak kayak di Indonesia kali ya, maksudnya kan Apa-apa di luar setan. negeri nggak ya, kalau di sini kan apa-apa dikaitkan dengan hantu gitu. Kalau di sana kayaknya orang cenderung banyak yang nggak percaya nggak sih dengan kayak gitu, jadi kayak lebih mungkin dia pikir apa gitu. Tapi kalau denger suara yang tadi sih, kalau menurut gue kayak ada ya suatu ini kayak mau ngasih suatu pesan nggak sih, soalnya kayak orang ngomong juga, kayak ngomong tapi nggak jelas gitu kalau menurut gue. Yang kerekam di itu Di video tadi ya. Bapak? Saya kan yang bawain videonya. Oh iya, Ibu. tapi Bapak reaksinya belum Pak? Nah, Menurut Pak Carson nih ya. ya Pak Carson. Agak ngeliat situ Pak. Ini ya satu, suaranya terlalu sulit nggak sih buat dibuat gitu, buat ditiru. Ya. Suaranya terlalu sulit buat ditiru. Kayak sound effect. Iya, kayak sound effect. Kalau gue suaranya kayak ini, kayak T-Rex di Jurassic Park itu loh. Jadi ya gue juga bingung mau dilogikakan juga, suaranya cukup sulit untuk ditiru. Kayak bangku digeser kayaknya
suaranya akan lebih kasar dari itu gitu kan. Itu besi ketemu besi, bisa kali ya? Besi ketemu besi, Mungkin. diseret, terus ya harus ada di ruangan bergema. Gitu ya. Iya. Nah, gitu juga kan nggak tahu Nggak tuh tahu. posisi ruangannya Iya. sebesar apa gitu. Pokoknya sih video yang tadi sangat-sangat Menyeramkan. Mencekam. Ih, serem. tahu nggak sih Kak, ada video nih di mana seorang ibu dengan satu orang anak ini bener-bener menderita karena gangguan horor. Jadi ada ibu-ibu nih namanya Alex, baru aja pindah. Dia itu seorang single mother gitu loh. Dia tinggal di rumah yang dulunya bekas gereja tua. Dia tinggal di situ sama anaknya. Pada suatu malam, dia mendapatkan gangguan yang nggak masuk akal, Kak. Yang dimana tiba-tiba dia dengar suara-suara dari arah bawah, lantai bawah, Kak. Basement ya. Basementnya, iya. Jadi dia pas dia coba ngecek, tiba-tiba terdengar suara piano dan ada suara kayak manggil-manggil mami, mami gitu. Sedangkan anaknya sendiri tuh lagi tidur. Nah ini dia videonya, Kak. Gak cuman itu Kak, tadi kan kursinya goyang ya, terus banyak barang yang langsung jatuh gitu kan. Dia juga ketika pada suatu hari, dia lagi ngajak anjingnya jalan-jalan keluar. Setelah dia ngajak anjingnya jalan-jalan keluar, anaknya tuh lagi tinggal sama mantan suaminya, gitu sama ayahnya. Pas dia baru aja mau pulang ke rumah, dia ngelihat sosok yang ada di kamar anaknya. Dan Kak, lebih parahnya lagi dia bener-bener menderita. Jadi ada satu kejadian lagi yang dia berhasil rekam. Dia lagi main sama anaknya nih Kak ya. Tiba-tiba dia ngedenger gangguan lagi dari arah kamar anaknya. Dan bener aja dong Kak, terjadi hal ini.
Non, c'est pas possible. Cukup panjang rentetan kejadiannya. Gimana nih menurut kakak-kakak? Ya kalau gue udah kalau sampai kayak gitu ya emang beneran misalnya udah dibayar setahun gitu ya, nggak mungkin sih. Kalau di luar negeri kan dia renting ya, sewa kan per bulan. Tapi kan dalam waktu bulanannya itu nggak mungkin sebulan ada kejadian terus pindah kan, karena biaya kan mahal ya, biaya pindah-pindah barang dengan rumah sebesar itu. Mau nggak mau dia harus tahan. Dan di sini orang Spanyol ya? Kan Iya, tadi Spanyol. ngomongnya juga Spanyol kan? Sunda sih kayaknya. Sunda. Nah orang Spanyol juga kan paling percaya, maksudnya dibanding Western Amerika gitu kan, dia percaya sama hal-hal mistis kayak gitu karena dia punya kepercayaannya sendiri lah. Jadi makanya dia merekam, mendokumentasi kejadian ini. Ya ini udah menteror ya, bukan hanya menakut-nakuti. Serem sih. Serem ya? Serem. Dan nggak ada yang, maksudnya nggak ada dia niatan bikin konten horor, nggak ada. Emang dia lagi orang biasa masuk ke dalam rumah horor aja udah. Gitu. Kan biasa emang kayak gitu. Maksudnya dia bukan seorang influencer atau YouTuber atau apa gitu. Dia warga sipil biasa. Kalau menurut gue entah kenapa ya, ini terlalu epic, terlalu rapih, terlalu pas timingnya semuanya. Mungkin karena di video aja Video kali, jadi pas, dia di ya. video yang dia Dikompilasi. jadi saat dia. Nah, tapi kalau menurut gue masih kayak ada unsur-unsur mencoba membuat konten, tapi mungkin konten lainnya tidak up, konten yang itu doang yang up gitu. Karena ya terlalu epic nggak sih gitu, rapi semuanya. Lalu juga mikirnya gitu kak, soalnya kenapa gini, dia single mother ini gibah aja kita ya, single mother nyari duit ya kan, istrinya suaminya ninggalin ya kan, Nggak gitu. gimana ya, aku pengen jadi influencer, gimana setan gitu. Gak masalahnya denting piano. Nah itu dong. Jadi nggak serem. Maksudnya pianonya sendiri pun nadanya minor tuh. Itu kak. Nadanya minor terus kan. Terus juga tidak membunyikan suatu lagu kan ya. Iya. Dia hanya membunyikan nada aja gitu. Nada yang menarik manusia. Lah kok ada yang mainin jam segini? Iya. Gitu. Mungkin itu lagu horor di Spanyol, kalau kayak di kita kan abdi teh ya. Iya. Kalau ada piano, Ya, tapi tadi kayak dia ting. kayak ngasal pencet juga Ngasal nggak pencet. sih? Soalnya anak gua kalau di rumah opanya ada piano kan, dia pencet main tapi nggak ada nada yang gimana gitu. Iya. Dan apa? Ya tadi kan terlalu rapih kan. Iya. Ya kalau dia kan ngeliat 360 kan. Maksudnya kalau ada orang yang mainin itu pun sempet mau ngumpet di mana. Gitu. Soalnya ya gue sih ngeliatnya gitu, kayak tadi yang piano, terus dia buang ke sini, sebelah kanannya jatuh, dia buang ke sini, kursi goyangnya goyang. Iya. Jadi kayak setiap kamera ke sini, ngincer yang ini, yang sebelah kirinya. Jadi tidak. Apa settingan lah Kalau ya. menurut saya sih. Saya juga setuju karena single mother kan lagi-lagi nih ya. Kita gibah lagi single mother ya kan. Ditambah lagi tadi biaya sewa kan mahal ya Iya. di Spanyol. Apalagi ada yang selingkuhannya kak. Selingkuhannya bayangin dia tuh cerai gara-gara selingkuh. Nah itu selingkuhannya kak. Ya berarti yang di kamar anaknya tuh
Bisa jadi sih. Bisa jadi. Ya, bener. Tapi siluet yang di kamar itu serem sih. Kalau gue masuk nggak ya? Masuk sih. Nggak berani pulang gue kayaknya. Gue sih masuk ngecek. Tapi bawa senjata nggak apa-apa pasti kalau masuk. Saya sih bawa senjata, Pak. Saya takutnya maling, Pak. Iya kan. Saya takutnya orang ya, manusia ya. Karena kan dilihat dari rumah terus lampunya kan kedap-kedip gitu kan. Iya. Kedap-kedipnya mungkin bisa dipencet gitu kan. Tapi ada orang itu kan udah panik aja kita rumah kita dimasukin orang sih. Menurut gue lumayan serem. Kalau gue sih serem. Iya. Gue speechless sih, maksudnya kayak ngeliat video itu gue takut. Basementnya ya? Iya. Basementnya Karena itunya. ya kalau udah ganggu sih, kalau gue sih udah, menurut gue sih ini real ya. Menurut gue. Kalau menurut gue sih udah ada yang mulai nyaman nih duduknya. Iya. Santai aja nggak sih, Kak? Dia tuh nggak ada senderan, Pak. Dia nggak tahu rasanya duduk di sini. Saya juga baru ngerasain di sini nih. Ternyata nggak Jadi PW. coba jidat. Ya hilang. Ya. Jadi jelly kalau di situ. Oh iya, nah tapi ngomongin kalau yang anak-anak itu yang tadi sensitif itu ya, ini gue juga pernah sih kejadian sama anak gue waktu itu. Kita hampir 2 minggu ya nggak pulang ke rumah karena ada acara. Nah, jadi rumah tuh kondisi kosong. Pas kita pulang tuh kita sekitar jam 11:30 gitulah nyampe rumah karena dari luar kota juga. Nah, anak gue ini yang pertama dia nggak mau masuk kamar. Jadi dia selalu nunjuk ke satu titik yang sama. Waktu itu gimana? Jadi histeris, nangis terus, pokoknya dia nggak mau tidur di situ, nggak mau masuk ke kamar itu karena dia nangis kayak melihat sesuatu, dia nunjuk di pojok itu terus menerus selama berapa 2 jam dia nangis Ada gitu. ke arah hordeng ya? Ke arah hordeng, pokoknya nggak cuma sekali 2 kali kayak gitu dan pokoknya beberapa kali dan terjadi kayak gitu terus gitu. Di rumah yang ini ya? Di rumah Di rumah ini ini. waktu itu emang kosong 2 minggu. Hordeng ke arah luar ya? Ke arah luar. Hordeng jendela situ Di ya? antara pojokan, kan sudah pojokan Iya. kan hordeng. Pojok kan kasur nih, Heeh. hordeng gitu. Yang lemari. Enggak. Sekarang lemari. Sekarang lemari Sekarang kalau lemari. kita lihat dari luar itu sekarang lemari. Ya, betul. Nah, itu dia mau tidur setelah jadi gue tuh harus Kayak ke ngusir-ngusir situ gitu dulu, lah. ngusir-ngusir, terus digoyang-goyangin semua hordengnya, baru dia mau masuk. Dia cerita? Enggak, dia cuma ngomong takut ada monster waktu itu ya. Karena Aku masih nggak mau kecil, sini. jadi mungkin dia menggambarkannya belum bisa yang gimana dan ngomongnya juga masih belum lancar Waktu waktu umur itu. 2 tahun ya, 2 tahun kurang deh. Iya, masih. 2 tahun kurang dia bilang monster, dia selalu nunjuk situ sambil nangis. 2 harian ya, kalau nggak salah kayak gitu tuh. Jadi selama 2 hari itu tuh gue harus ngibas-ngibas horden dulu, baru dia mau masuk. Jadi gue nemuin video ini menarik karena di satu malam mereka lagi berkeluarga ini lagi bermain, anak sama ibunya. Terus salah satu anaknya tuh dicekek ke atas, bukan dicekek diem gitu. Percaya enggaknya kita nonton videonya deh. Tapi ya, kalaupun ini settingan ya kayak, Nggak bisa. nggak lucu settingannya. Jadi itu bahaya. Nggak bisa. Orang dia nggak nyaman kok. Dia Iya. ngeliat, dan itu kan kayak ketarik kan lehernya. Ya tahun 2022 ada tanggalannya. Iya. Kayak CCTV pada umumnya lah ya. Maksudnya bukan kamera yang ditaruh di atas terus ada visual effect naikin ini sini. Kayaknya. Dan ini kan penpointnya di leher ya. Iya. Maksudnya kalaupun manusia terbang aja di perfilman itu kan pakai rigging, pakai sling, Iya. gitu. Tapi naruh sling di ruangan sekecil ini juga Susah. PR. Kan? Ah, Dan rigging kan juga cukup mahal ya. mahal. Orang kaya bikin video itu. Nggak susah banget buat diduplikasi, maksudnya diduplikasi, dimanipulasi ya. Iya, Bukan diduplikasi, dimanipulasi susah. Gue makanya gue liat, wih, bisa begini. Iya. Tapi ada penjelasan logis sih di kalau kayak gini-gini. Apa? Setan. Makhluk astral, Iya. alien. Itu tuh soalnya gini kalau settingan ya. Ini settingan demi konten ya.
Ini Alu jadi bapaknya nih, marah lo sejadi-jadinya. Nih kalau emang bener begini ya, anaknya masih bisa. Leher gua kuat, ayo gendong aja dari leher gitu. Sakit itu kak. Jadi susah kalaupun settingan ya. Dan dia tuh lagi apa? Di situ Main tuh handphone ya, posisi main kayaknya. handphone. Jadi Gimana kita Pak? setuju Pak nggak nih Fajar semuanya nih? Pak Fajar nih. Pak Fajar nih. Tapi ada ini logis sebenarnya. Ada yang logis. Setan. Iya, kalau pakai rigging kayaknya terlalu niat. Nggak bisa Pak. Satu-satunya kalau mungkin ini cuplikan film tapi Ya mungkin. kalau itu tapi kalau misalkan bukan untuk komersil kayaknya terlalu niat kalau pakai rigging. Jadi ini kelihatan banget setan. Kayaknya setan nih. Bukan settingan ya. Bukan settingan kayaknya ya. Iya. Nah, menurut Ibu gimana, Bu? Sama, setuju. Kayaknya ini mah beneran real. Iya. Ini masih terkait tadi karena gue ceritain tentang anak kecil ya, anak kecil gue nggak nyaman tidur. Tadi juga CCTV di menit 249, 230 deh. Ini. Jadi ini rumah kosong ya. Ngapain di situ? Ayo sini. Sini. Ayo. Ada apa, Le? Hantu apa? Sini. Hantu apa, Dek? Kunti apa pocong? Oh, ada yang loncat. Pocong. Sini. Cepet. Merinding sih Alu. Nah itu juga Maya di sini. Takut maknya. Iya. Iya. Gimana Bu? Kalau anak Ibu begitu? Tapi nggak, aku cuma bingung ya, anak sekecil itu udah ngertian pocong. Iya betul. Kunti kayak gitu. Maksudnya dia umurnya kayaknya baru setahun. 2 tahun kurang ya. Iya, 2 tahun kurang gitu. Maksudnya jalannya aja belum rapi. Belum jejak. Susah tuh kalau buat diajak acting tuh kayak, ntar bilang pocong ya, Iki takut gitu. Nggak bisa. Susah, Nggak bisa. sulit. Ya. Nah ini yang waktu anak-anak kurang lebih begitu ya dia. Tapi dia taunya mungkin monster. Ya, cuma Karena kan secara global monster gitu kan. Karena waktu itu anak kita juga nggak kita kasih tahu apa itu Ya. pocong, apa itu kuntilanak dan gitu. subspesies waktu itu. Belum. Jadi Iya ini menariknya si anak ini tahu. Apa mungkin karena hari-hari udah diperkenalkan gitu sama ibunya gitu. Jadi dia lebih paham Mungkin. bahasa pocong, kuntilanak kayak gitu. Kalau pendefinisian sih itu kan bisa dari ayah, dari nonton itu ya. Cuman anak kecil untuk ngomong kayak gitu, apa yang menyerupai apa yang dia ingat di memori dia, dan disuruh untuk kayak bilang ada pocong nih, nggak akan berani anak kecilnya. Satu, nggak akan berani, takut mungkin. Yang kedua, susah buat anak kecil disuruh kayak gitu. Ekspresinya sejelas itu ya, ini itu ya. Loncat. Dia bilang loncat. Kan maksudnya kita juga tahu film horor Indonesia pocong itu semua loncat kan. Iya. Tapi bisa ada di dalam memorinya dia loh. Iya. Maksudnya dia nonton inputnya dari mana kan? Pertama itu. Kalau nggak dia tahu, misalnya tadi udah tahu jenis-jenisnya. Tapi keadaan dia ngomong loncat, dia tuh bisa ngelihat ke kanan terus loncat gitu. Iya. Loncat terus dipraktekin sama dia. Mungkin dia lihat hantu Cina kali ya. Enggak. Hantu Cina. Iya. Tapi kalau udah lihat sih backflip Kak, lebih ke backflip. Lebih ke backflip. Handstand ya. pocong shuffle kalau nggak pocong shuffle bisa, dia mundur. Bisa. Pocong backflip aja. Jadi menurut Aldo gimana? Itu sih beneran sih. Beneran sih kayak anak kecilnya ekspresinya serem gitu kan gitu. Iya. Jadi menyeramkan? Pocong backflip. Iya, menyeramkan. Menyeramkan. Niko? Kalau ditembak. lumayan bisa terjadi gitu karena ibunya juga nggak langsung narik kan. Iya. Ibunya agak ada apaan yang anak gue lihat, terus gue takut juga nyamperinnya. Gitu. Salah kakak nembaknya. Salah. Nah, video ini tuh sangat-sangat menyeramkan.
Mencekam. Ih, serem. Nah, segitu aja dulu guys video sebelum tidur 5 penampakan video hantu kali ini. Jangan lupa untuk subscribe video ini, Like. Dan hit the bells button. Nah, jangan lupa juga buat share ke teman-teman kalian kalau kalian suka dengan video ini. Akhir kata, pesan-pesan terakhir dari kami, Kak. Bye. Oh, jadi sekarang mainnya gini, kita tembak-tembakan.